Kalau kita lihat upaya untuk mengurangi dan menghadapi orang miskin sangat besar. Kita punya program Keluarga Harapan. 10 juta keluarga, berarti kurang lebih 40 juta rakyat Indonesia menerima antara 75.000 sampai 250.000 rupiah per bulan. Nama saya Nur Rohmah, menerima manfaat PKH kategori balita dan anak sekolah. Saya dapat PKH itu dari tahun 2024 dari pos, tapi sempat berhenti di bulan Agustus 2025 itu berhenti selama 1 tahun. Kemarin bulan puasa baru dapat kartu dan kemarin bulan Juli baru keluar uangnya, bisa keluar, bisa ditarik. Bisa membantu kebutuhan Mas, bisa bayar SPP, terutama buat SPP anak itu kan sekolahnya di MI bukan di SD. Harapan saya untuk anak-anak saya ingin anak-anak saya bisa sekolah yang tinggi, sekolah sampai jenjang SMA, sampai bisa lihat dan bisa menjadi anak yang bermanfaat, bisa jadi anak yang sukses. Semoga bisa terpenuhi. Misalnya mulai dari pendidikan, pekerjaan, pendapatannya per bulan berapa, terus aset-aset yang dimiliki apa saja, punya tabung 3 kilo apa tidak, punya tabungan. Tugas dari pendamping PKH adalah melakukan pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Tugas yang selanjutnya adalah melakukan validasi dan pemutakhiran data terhadap KPM PKH, serta tugas selanjutnya adalah melakukan verifikasi komitmen Mas. Itu kan kita ada yang namanya P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Setiap bulan kami melaksanakan P2K2 tersebut di masing-masing kelompok. Jadi katakanlah di desa itu ada 10 kelompok, ada 100 orang, kita buat misalnya menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok itu nanti kita akan ada kunjungan, akan ada pembelajaran dengan materi yang beraneka ragam. Dari situ nanti bisa terlihat perubahan perilaku, perubahan sikap ke arah yang lebih baik setelah mendapatkan materi dari P2K2 tersebut. Itu adalah program bantuan bersyarat, giling-giling program bantuan bersyarat. Syarat pertama kita karena di PKH itu kan ada graduasi ya Mas, setelah menerima bantuan PKH sekian lama itu harus digraduasi, dan itu yang menjadi tantangan bagi kita karena memberdayakan KPM supaya graduasi itu ternyata tidak semudah yang diucapkan, tapi harus dengan motivasi, terus intensitas dalam pertemuan kelompok itu juga pendampingan secara persuasif itu yang sering kami jalankan dalam menjalankan bisnis proses PKH. Nama saya Ibu Lilik dari Wonoyoso. Pertama dapat bantuan PKH tahun 2019. Dulu kondisi keluarga saya pas-pasan. Buat
bayar sekolah saja selalu telat-telat. Waktu saya dapat PKH, bayar sekolah anak saya jadi tepat waktu. Kan kebetulan anak saya sekolahnya di sekolah swasta. Terus selama jadi penerima PKH, saya tuh sering dapat pendampingan lewat pertemuan kelompok. Terus juga ada materi soal cara mengelola uang sama cara memulai usaha. Dari sini saya dan suami bersemangat untuk membuka rintisan usaha jasa pewarna batik. Setelah usaha saya mulai berjalan, saya mengajukan bantuan pemberdayaan. Alhamdulillah nggih Mas, sekarang usaha saya sudah stabil dan akhirnya saya mengundurkan diri dari bantuan sosial. Terima kasih kepada pemerintah, Kementerian Sosial, teman-teman pendamping yang sudah memotivasi saya hingga seperti sekarang. Kepada ibu-ibu penerima PKH yang lain, semoga bisa mengikuti jejak saya untuk berdaya dan mandiri. Terima kasih Pak Presiden. Jadi untuk tujuan utama daripada program Keluarga Harapan ini adalah yang paling utama adalah membantu penerima sasaran itu untuk bisa mencukupi kebutuhan dasar. Ya. Kemudian yang kedua, keluarga itu bisa mencukupi kebutuhan gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, sehingga juga program pengentasan stunting ini juga nanti bisa teratasi. Kemudian juga memastikan anak-anak di keluarga penerima itu bisa bersekolah. Nah, kemudian juga keluarga itu bisa menerima fasilitas kesehatan. Untuk mekanismenya, bahwa di masyarakat itu tentu ada musyawarah desa, musyawarah dusun ya, dari dusun dulu, kemudian untuk menentukan siapa-siapa yang paling berhak untuk memperoleh bantuan ini. Tentu dengan adanya musyawarah dusun atau musyawarah desa ini, masyarakat bisa menilai ya, mana yang memang betul-betul membutuhkan, mana yang tidak membutuhkan, sehingga tujuan penerimaan manfaat itu betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Goal utama itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya yang tadi, di bidang kesehatan, bidang pendidikan, gizi, dan lain-lain. Harapannya tentu dengan adanya PKH ini betul-betul bisa membantu, bisa mendongkrak, bisa menjadi stimulasi bagi penerima manfaat untuk nantinya bisa mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial tentu, dan tentu mandiri nanti bisa menghasilkan pendapatan yang layak, yang bagus untuk mencapai kesejahteraan keluarga.